Hari ini Sabtu, tanggal 1 Agustus 2020, firman Tuhan, Injil Matius pasal 7 ayat 7 sampai yang ke-11 yang berbunyi demikian. Hal pengabulan doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, ada pertanyaan, bagaimanakah doa yang dikabulkan itu? Dalam Injil Matius pasal 7 ayat 7, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Bila kita melihat, memperhatikan judul perikop dari ayat ini adalah hal pengabulan doa. Saya yakin ayat ini banyak dipegang dan dihafalkan oleh umat Tuhan sebagai suatu ayat pegangan. Ayat ini begitu menguatkan dan sangat menghibur, terlebih bagi mereka yang sedang dalam pergumulan hidup. Namun jangan heran, karena ada juga orang yang tidak mau lagi berpegang pada ayat ini karena tidak merasakan dalam tanda petik nyata dari firman Tuhan tersebut. Mereka berdoa dan berdoa, namun sampai detik ini doa mereka tidak dijawab. Lalu yang menjadi pertanyaan, apakah Tuhan ingkar janji? Apakah ayat ini Tuhan turunkan hanya untuk menghibur saja? Saudaraku, mengapa orang bisa kecewa dengan ayat ini? Itu karena mereka berpegang hanya pada sepenggal ayat tanpa memperhatikan ayat selanjutnya. Contohnya pada kisah ini, jika saudara hanya berpegang pada Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-7 saja tanpa memperhatikan ayat lainnya, maka siap-siaplah kecewa. Dan justru inilah yang banyak terjadi. Oleh sebab itu, agar kita tidak kecewa, marilah kita memperhatikan keseluruhan ayat. Bila kita perhatikan Injil Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11, ada dua hal secara garis besar yang menjadi inti dari ayat ini, yaitu hal pengabulan doa, Injil Matius pasal 7 ayat 7 sampai yang ke-10, dan hal status anak, Injil Matius pasal 7 ayatnya yang ke-11. Kedua hal ini tidak dapat dipisahkan atau dipenggal-penggal. Hal pertama bukan terjadi begitu saja, melainkan hal yang pertama terjadi disebabkan oleh hal kedua. Jadi saudaraku, janganlah kita hanya berpegang pada satu bagian saja, karena dengan demikian maka kita tidak akan memperoleh apa-apa. Lalu bagaimana agar doa kita dikabulkan? Kita perhatikan ayat di bawah. Matius pasal 7 ayat 7 sampai yang ke-10. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Ayat ini berisikan janji pengabulan setiap doa oleh Tuhan. Dalam ayat ini Tuhan menggambarkan dan menjelaskan sejelas-jelasnya bahwa Tuhan akan mengabulkan doa umatnya. Namun, satu hal jangan kita lupa, memperhatikan pada ayat yang ke-11 di bawah ini. Matius pasal 7 ayat yang ke-11. Jadi jika
kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ayat ini menjelaskan bahwa hal pengabulan doa itu berkaitan dengan hubungan bapa dengan anak. Seorang bapa yang baik pasti akan mengabulkan setiap permintaan anaknya yang baik. Intinya begini saudaraku, Tuhan pasti akan mengabulkan setiap doa-doa anaknya. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah kita sudah menjadi anaknya? Terlebih lagi menjadi anak-anaknya yang baik, bukan sekedar anak gampangan. Jika kita menjadi anak-anak yang baik, bukan menjadi anak-anak gampangan, Tuhan pasti akan mengabulkan permohonan kita. Saudaraku, ada dua hal yang harus kita lakukan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yaitu pertama, bersedia menerima didikan dan peringatan Tuhan. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat 5, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Sebagai manusia yang masih terdiri dari daging, terkadang kita masih melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan yang baik, kita harus bersedia menerima didikan dan peringatan Tuhan yang disampaikan melalui hamba-hamba Tuhan atau orang lain yang dipakai Tuhan untuk menegur kita dengan sikap yang rendah hati. Contohnya begini, ada seorang ibu yang tidak datang ke gereja karena tersinggung dengan khotbah yang disampaikan oleh hamba Tuhan minggu lalu, di mana kebetulan khotbah tersebut sangat keras. Ibu tersebut menduga bahwa hamba Tuhan itu sengaja menyampaikan firman tersebut untuk dirinya. Padahal tidak demikian, saudara. Hamba Tuhan membawa firman sesuai dengan tuntutan Tuhan. Nah, contoh demikian bukanlah contoh anak yang baik, melainkan contoh anak Tuhan gampangan yang tidak mau menerima didikan dan peringatan dari Tuhan. Hal demikian jangan kita tiru. Yang kedua, bersedia menerima hajaran dari Tuhan. Ibrani pasal 12 ayat 8 sampai yang ayat 6 sampai 8, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampangan. Seorang anak yang sudah melakukan kesalahan, yang sudah keterlaluan, pasti akan dihajar oleh bapaknya. Demikian juga Tuhan akan menghajar anak-anaknya yang sudah melakukan kesalahan yang keterlaluan. Contohnya adalah Daud. Dalam Alkitab kita temukan dua kesalahan besar Daud yang oleh karenanya dihajar oleh Tuhan. Kesalahan pertama ialah berzina dengan Batseba dan membunuh Uria, suami Batseba. Kesalahan kedua, Daud terbujuk oleh iblis untuk menghitung jumlah tentaranya yang mengakibatkan ia jatuh ke dalam dosa kesombongan. Namun sebagai anak yang baik, Daud bersedia menerima didikan, teguran, dan hajaran dari Tuhan dengan sikap yang menerima dan rendah hati. Itu kita temukan pada dua ayat di bawah. Yang pertama, 2 Samuel 12 ayat 13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, "Aku berdosa kepada Tuhan." Dan Nathan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu.
engkau tidak akan mati. Dan juga dalam 2 Samuel pasal 24 ayat 14, lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku, biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya, tetapi janganlah kita jatuh ke tangan manusia. Dari kedua ayat ini kita lihat kerendahan hati Daud menerima ketulusan didikan dan hajaran Tuhan. Walaupun karena itu ia harus menderita kehilangan anak dari Batseba dan kehilangan 70.000 orang rakyatnya. Karena Daud adalah anak yang baik, bukan anak gampangan, maka Tuhan selalu mengabulkan doa-doa Daud. Lalu bagaimana dengan kita, saudaraku? Ingin berdoa, ingin doa kita dikabulkan Tuhan? Jadilah anak-anak yang baik. Anak-anak yang siap menerima didikan, peringatan, bahkan hajaran Tuhan. Bukan menjadi anak-anak gampangan yang tidak bisa menerima didikan dan hajaran Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas pemberitaan firman-Mu bagi kami saat ini. Injil Matius pasal 7 ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-11. Kami diingatkan, kami hanya meminta mencari Tuhan Yesus saja dalam kehidupan kami. Dan tidak sampai situ saja, kami juga harus menjadi seorang anak yang baik, yang siap sedia menerima didikan, ajaran, bahkan peringatan dari Tuhan. Tentunya dengan kerendahan hati, dengan ketulusan hati. Dan apabila kami melakukannya, kami yakin percaya Tuhan akan berikan kepada kami. Karena kami percaya Tuhan adalah Bapa yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada kesempatan saat ini kami berdoa bagi Resort GKE Puruk Cahu yang melayani di Kabupaten Murung Raya ini. Biarlah kami yang melayani di Resort GKE Puruk Cahu ini Tuhan, dari istimewa pendeta, vikaris, penginjil, penatua diakon, guru agama, guru sekolah minggu, dan kami semua yang terlibat langsung dalam pelayanan gereja, boleh melayani dengan karunia, talenta yang Tuhan berikan kepada kami dengan penuh sukacita, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan, sehingga banyak orang-orang yang belum mengenal dan percaya kepada Tuhan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, dan nama Tuhan semakin dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, hari ini tanggal 1 Agustus 2020, teristimewa daerah kami Kabupaten Murung Raya boleh merayakan hari jadi Kabupaten Murung Raya yang ke-18 tahun. Begitu besar kasih karunia Tuhan bagi daerah kami ini. Oleh karena itu, kami serahkan daerah kami Kabupaten Murung Raya di dalam kasih karunia Tuhan melalui pemimpin-pemimpin kami yang tentunya boleh melayani, boleh memimpin dengan baik. Dan di daerah Kabupaten kami Murung Raya ini, kami masyarakat boleh hidup bergandengan tangan. Kami serahkan daerah kami ini Tuhan di dalam kuasa Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, di mana sebentar lagi kami juga akan merayakan hari ulang tahun, hari jadi bangsa negara kami Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Biarlah kami selaku masyarakat Indonesia boleh mengisi kemerdekaan ini dengan hal yang positif, dengan hal yang baik, dan kami boleh melakukan semuanya itu dengan penyertaan Tuhan. Maka juga berkati pemimpin kami Tuhan, dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah. Biarlah pemimpin kami diberkati oleh Tuhan, dan kami bersama-sama bergandengan tangan membangun negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan damai sejahtera Tuhan. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini juga kami berdoa, di mana kami masih di tengah-tengah pandemi COVID-19, virus corona ini Tuhan. Kami yakin percaya segala sesuatu ada waktunya. Dan kami yakin percaya juga Tuhan, semuanya ini akan berlalu dalam hidup kami. Tetapi saat ini kami diajarkan, dididik, bahkan diperingatkan, kami boleh hidup dalam tatanan hidup baru. Kami boleh melakukannya dengan kerendahan hati Tuhan. Kami boleh melakukannya dengan penuh sukacita, sehingga kami bersama-sama boleh memutus penyebaran virus corona ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan,
biarlah obat ataupun vaksin dari coronavirus ini Tuhan cepat ditemukan, sehingga kami pun boleh kembali hidup dengan baik tentunya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa pada kesempatan ini bagi saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit, begitu di rumah pun juga di rumah sakit. Kuatkanlah mereka Tuhan, pulihkan mereka, sembuhkan mereka, sehingga mereka boleh kembali bersama-sama menjalankan kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Juga Engkau berkati tim medis, dokter, perawat, semuanya Tuhan. Jika melalui mereka, saudara-saudara kami yang sakit kembali dipulihkan di dalam nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami yakin percaya kehidupan kami diberkati oleh Tuhan. Kehidupan kami senantiasa disertai oleh Tuhan Yesus apabila kami hanya meminta, hanya mencari, memohon di dalam nama Tuhan Yesus saja. Oleh karena itu kehendaklah yang jadi, rancanganlah yang jadi. Kami serahkan seluruh doa kami ini hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kami, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.